Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Ta'ala. Teriring salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian surat-surat pendek di bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan dengan bagian kedua dari surat Al-Adiyat. Surat ke-100 dalam Al-Quran dengan 11 ayat, memiliki rima seperti surat Makkiyah, pendek, berrima, tetapi sebetulnya turun di Madinah. Ia surat Madaniyah. Pertama karena ia mengisahkan tentang peperangan, dan yang kedua asbabun nuzul surat Al-Adiyat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita telah membahas keutamaan wasilah yang digunakan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu menopang agama Allah taala. Dalam ayat surat Al-Adiyat yang disebutkan adalah kuda-kuda perang. Wal adiyat merujuk kepada kemampuannya dalam berlari kencang. Dhabha pada terengah-engahnya nafas itu, pada kelelahan dan kepayahan. Fal muriyat merujuk kepada benturan antara tapal kuda itu dengan bebatuan yang memercikkan api. Dan kita akan membahas pada kajian kali ini ayat ketiga hingga selanjutnya. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk perkara yang besar dengan sesuatu yang besar, untuk itmamil hujjah, menyempurnakan hujjah, dan sebagai bukti, balasan, respon, ataupun kesaksian atas manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda yang digunakan di jalan khidmat jihad fi sabilillah. Bahkan bersumpah dengan terengah-engahnya, bersumpah dengan kepayahannya, bersumpah dengan percikan api yang datang secepat kilat, singkat, sekelebat, setelah itu hilang. Sehingga mungkin hal yang kita pandang kecil,
Sesungguhnya tidak ada yang kecil dalam khidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap terengah-engahnya nafas, setiap seperti kelebat yang datang singkat, Allah taala bersumpah dengan semua itu. Fal mughirati subha, kemudian dengan kuda-kuda yang berlarian di waktu subuh. Nah, pada ayat ketiga inilah kita membincangkan asbabun nuzul dari ayat surat Al-Adiyat ini. Asbabun nuzulnya dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihim afdhalut tahiyat wa taslim berkenaan dengan peristiwa perang Dzatus Salasil pada tahun ke-8 Hijriah, beberapa saat setelah perang Khaybar. Tetapi dalam keterangan umum tentang perang Dzatus Salasil ini hampir jarang atau belum saya temukan dikaitkan dengan asbabun nuzul surat Al-Adiyat ini. Jadi dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam ada kisah tentang perang Dzatus Salasil dan asbabun nuzul turunnya ayat di dalam surat Al-Adiyat. Dalam kitab tarikh kebanyakan sependek setakat ini yang saya ketahui diceritakan kisah perang Dzatus Salasilnya, tetapi tidak dihubungkan dengan asbabun nuzul surat Al-Adiyat. Fal mughirati subha, ini kuda perang yang berjalan menyerang di waktu malam hari. Perang Dzatus Salasil ini terjadi di kira-kira mungkin arah utara Madinah, di sebuah tempat bernama Wadi Ramal atau juga mata air yang disebut dengan Salsal. Salasil sebetulnya jamak yang artinya itu rantai. Dzatus Salasil adalah tempat yang di situ ada rantai-rantai. Ini mungkin secara harfiah. Untuk kalau saudara telusuri dalam sejarah, nanti ada juga perang Dzatus Salasil di zaman kekhalifahan Khalifah Abu Bakar yang dipimpin oleh sahabat Khalid Al-Walid. Nah, Dzatus Salasil surat Al-Adiyat ini berbeda karena ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman Khalifah Abu Bakar disebut Salasil karena lawan waktu itu mengikatkan diri mereka dalam rantai, dalam ikatan rantai. Dari kata sal ini juga kita mengenal misalnya silsilah. Silsilah itu artinya mata rantai. Jadi terhubung kita melalui kedua orang tua kita kepada kakek moyang kita dan seterusnya. Dalam hadis misalnya ada silsilatul dhahab, silsilah dhahabiyah. Hadis yang disebut riwayatnya emas. Mengapa disebut emas? Karena mata rantainya ini terhubung kepada orang-orang soleh, teladan-teladan agung. Nah, dinisbatkan pada siapanya, sanadnya, riwayatnya, didengar dari siapanya. Silsilah emas adalah hadis-hadis yang para perawinya adalah teladan-teladan agung. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihim afdhalut tahiyat taslim, a'immah, para imam dari keluarga Nabi yang alaihim afdhalut tahiyati wa taslim. Kita sebut silsilah. Dalam bahasa Arab kekinian, sinetron atau film berseri juga disebut musalsal, artinya yang berseri, yang berantai. Dalam ilmu mantik, dalam logika, ada yang disebut dengan tasalsul. Itu juga ada akar kata yang sama, yang padanannya adalah circular reasoning. Bahasa kita logikanya muter-muter. Nah, jadi contoh misalnya mengapa banyak penduduk Indonesia yang kurang berpendidikan? Karena kemiskinan. Mengapa banyak yang miskin? Karena kurang berpendidikan. Nah, ini disebut tasalsul. Dia muter menggunakan akar kata yang sama. Ada silsilah, ada musalsal, ada tasalsul, dan bentuk jamaknya untuk rantai-rantai itu salasil. Dalam surah Al-Insan juga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang yang kufur itu inna a'tadna lil kafirina salasila, rantai-rantai, salasila wa aghlala, dan belenggu, wa sa'ira, dan neraka sa'ir. Jadi silsilah, salasil itu rantai, tentu ya disebut demikian circle dalam bahasa Inggris karena rantai itu kan terbuat dari beberapa lingkaran yang dipadu-padankan sehingga membuat satu bentangan yang kokoh. Nah, riwayat yang lebih dekat mungkin karena mata air itu disebut salsal. Maka dhatus salasil merujuk pada sebuah tempat di dekat mata air salsal itu. Sampailah kabar pada baginda Nabi SAW. Ini riwayat yang umum. Bisa saya bacakan sebagian di antara riwayat yang umum ini. Sampailah kabar kepada baginda Nabi SAW tentang berkumpulnya sekelompok manusia di tempat bernama Dhatu Salasil ini. Misalnya ini dalam riwayat umum, kanat ba'da ghuzwati Mu'tah, setelah perang Mu'tah, wa summiyat dzatas salasil li'annaha waqa'at bil qurbi min ma'in yuqalu lahu as-salsal. Perang ini terjadi di sebuah tempat dekat mata air yang disebut dengan as-salsal. Balaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna jam'an min quda'ati tajamma'u wa aradu ayyadnu min atrafil Madinah fada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As faqa'ada lahu liwa'an abyaddan wa ba'athahu fi 300 min saratil muhajirina wal ansar. Sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi berita bahwa sekelompok orang berkumpul di tempat bernama Dhatus Salasil itu dan hendak menuju Madinah untuk menyerang Madinah. Tentu setelah baginda Nabi SAW meyakini berita itu, karena sayangnya tidak disampaikan siapa yang datang itu dalam riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan Arabi, ada seorang Arab yang datang pada baginda Nabi. Tentu baginda Nabi tidak akan serta-merta misalnya mengirimkan pasukan tanpa mengetahui kebenaran, kecuali baginda Nabi tahu sallallahu alaihi siapa yang datang itu. Sosok yang sangat baginda Nabi tentu percayai. Nah, menurut riwayat umum, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi mengangkat dan memilih Amr bin As sebagai pimpinan ekspedisi untuk menuju Dhatus Salasil. Itu berangkat dengan 300 orang dari Muhajirin dan Ansor. Ini satu riwayat. Nah, menariknya dalam sejarah ada beberapa versi ternyata tentang Dhatus Salasil ini. Dalam riwayat yang baru saja saya bacakan, pilihan baginda Nabi SAW pada sahabat Amr bin As adalah pilihan yang pertama dan menyertakan bersama sahabat Amr bin As ini Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Dalam kajian tentang Dhatus Salasil ini bahkan peristiwa Dhatus Salasil ini sering dijadikan contoh bahwa kepemimpinan itu tidak dikarenakan senioritas. Jadi contohnya sahabat Amr bin As, katakanlah kalau dari sisi senioritas lebih senior Khalifah Abu Bakar, lebih senior Khalifah Umar. Tapi yang diangkat itu sahabat Amr bin As. Jadi ya dijadikan dalil kalau ada orang yang diangkat bukan karena senioritas. Di sisi yang lain, mungkin dalil itu digunakan bahwa seseorang diangkat jadi pemimpin karena senioritas. Sementara pada Dhatus Salasil, sahabat Amr bin As justru diangkat bukan karena senioritas. Bukan berarti double standar, saudara sekalian, rahimakumullah, tetapi kita mengkaji beberapa catatan dalam sejarah itu dengan
kacamata yang lebih komprehensif. Nah, imbangan riwayat yang kedua adalah yang mengatakan bahwa sesungguhnya baginda Nabi SAW telah sebegitu mendengar berkumpulnya, tajamuknya beberapa kelompok itu di tempat bernama Sal-Sal itu, baginda Nabi SAW justru mengirim Khalifah Abu Bakar yang pertama. Tetapi ada peristiwa ketika, saudara boleh rujuk kepada tarikhnya, ada keengganan dalam apakah saya harus buka lebih jauh lagi, apakah dalam menyalakan api atau memadamkannya. Alhasil diketahui rombongan yang datang itu dan berhasil dipukul mundur oleh musuh. Jadi kembali lagi. Ada strategi yang berjalan tidak dengan semestinya pada perjalanan yang pertama dari Khalifah Abu Bakar. Lalu baginda Nabi mengirim Khalifah Umar. Demikian pula ada lagi kendala yang terjadi kalau bersama Khalifah Abu Bakar berkenaan dengan api, kalau dalam Khalifah Umar berkenaan dengan makanan. Misalnya ini dalam riwayat yang berkenaan dengan Khalifah Abu Bakar. Wa fil ghuzwah sa'alahu ashabuhu ayyuqidu naran famana'ahum fakallamu Abu Bakrin fakallamu fi dhalika faqala la yuqidu ahadun minhum naran illa qadaftuhu fiha. Dalam perjalanan itu ada seseorang yang meminta para sahabat untuk menyalakan api. Tapi Khalifah Abu Bakar melarangnya dengan berkata, jangan nyalakan api, kalau ada yang nyalakan aku akan matikan, dan seterusnya. Qala ya Rasulullah inni karihtu. Jadi kembali pada baginda Nabi menyampaikan apa yang terjadi. Barulah setelah peristiwa bersama Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, kemudian terjadi pada sahabat Amr bin As. Yang menarik, kitab tarikh atau hadis yang menceritakan Datus Salasil ini tidak menceritakan peperangannya, hanya menceritakan peristiwa jelang peperangan dan satu poin ketika ini yang saudara juga bisa cek di kitab-kitab hadis. Malam suasananya dingin, mungkin utara Madinah lebih dingin, dekat ke belahan bumi katakanlah utara, dia lebih dingin. Dalam keadaan dingin ini sebetulnya penjelasan terhadap apa yang terjadi pada sahabat Amr bin As. Karena udara dingin, dalam kalimatnya mungkin karena itu pula, karena udara dingin para sahabat usul supaya dinyalakan api. Tapi Khalifah Abu Bakar tidak berkenan, dan kalau ada yang nyalakan api saya matikan, karena akan diketahui oleh musuh. Nah, lalu yang terjadi ketika yang juga banyak disampaikan yang terjadi kepada sahabat Amr bin As adalah, saya carikan riwayatnya. Sahabat Amr bin As ini pada malam-malam yang dingin di peperangan itu, malam itu, dan dia sampaikan setelahnya, ya saya tadinya ingin bacakan riwayatnya persis, yaitu dia terbangun dalam keadaan bermimpi basah dan lalu memimpin sholat tanpa husul dan tanpa tayamum. Dalam kalimatnya, wa fiha shalla Amr bin Nas wa huwa junubun wa ma'ahu ma'un. Sahabat Amr bin As sholat dalam keadaan junub walaupun ada air. Tidak juga bertayamum. Falamma qadima Amr ala Rasulillah sallallahu alaihi sa'alahu an salatihi. Ketika ia berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu, tidak diceritakan perangnya, hanya diceritakan ihtilamnya, diceritakan bahwa ia bermimpi basah, lalu sholat tanpa usul, mungkin dengan
Iksius karena dalam keadaan perang. Setelah itu langsung kisahnya bersambung pada lalu datang menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi dan bertanya tentang sholat. Akhirnya menjadi bab fikih. Fa'akhbarahu, ia berkata kepada baginda Nabi, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi law tasalatu lamuttu." Ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku gusul dulu, mati aku." Gitu. "Law tasaltu lamuttu. Lam ajid bardan qattun mithla." Aku tidak merasakan dingin yang sangat seperti itu. Sebetulnya dalam beberapa, kalau kita bandingkan, ada yang menyebut dengan jelas kata ihtalamtunya, aku mimpi. Ya tentu mimpi yang mensyaratkan husul. Tapi ada juga referensi yang tidak menyebutkan kata mimpinya, hanya sholat dalam keadaan junub. Jadi agak menarik juga pemilihan kata-kata yang ada dalam kitab-kitab itu. Dan setelahnya datang pada baginda Nabi SAW lalu menyampaikan, kalau aku gusul dulu, mati aku. Wala taqtulu, surat An-Nisa ayat 29. Sahabat Amr bin As kemudian menjadikan ayat ini sebagai dalil. Surat An-Nisa ayat 29. Jadi kata sahabat Amr bin As, "Ya Rasulullah SAW, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, kalau aku gusul dulu, mati aku. Dan aku tidak menemukan keadaan dingin seperti itu." Bukan, dan Allah Ta'ala telah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian bunuh diri kalian. "Innallaha kana bikum rahima." Sungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi sahabat Amr bin As menjadikan surat An-Nisa 29 ini sebagai dalil kalau ia sholat dalam keadaan junub tidak mandi, karena kalau ia mandi bisa mati, dan menurut ayat Al-Quran jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Saudara jangan permasalahkan kenapa tidak tayamum ya. Tapi dalam riwayat ini, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul lahu syai'a. Baginda Nabi tertawa dan tidak berkata apa-apa. Ini problematik. Dalam fikih dia masuk takrir. Baginda Nabi tidak menjawab, tidak berkata apa-apa, tapi tersenyum dan tertawa. Nah, jadi kisah Dhatus Salasilnya tidak diceritakan. Dalam mazhab Ahlul Bait, talim afdalut tahiyat wa taslim, setelah 3 atau 1 keberangkatan di bawah pimpinan sahabat Amr bin As yang ikut di dalamnya Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, atau setelah dikirim Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, kemudian sahabat Amr bin As, barulah baginda Nabi SAW kemudian mengirimkan pasukan di bawah kendali Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa ali afdalut tahiyati wa taslim. Dan terjadilah apa yang digambarkan dalam surat Al-Adiyat ini. Sayyidina Ali dan para sahabat memacu kudanya kencang, dan percik-percik api yang dihadirkan. Mengapa dengan indah Al-Quran menyebut fal muriyati qadha, demi percik-percik api yang dihasilkan oleh kuda-kuda itu? Mengapa? Karena sesungguhnya perjalanan Sayyidina Ali dan para sahabat ini yang mungkin berbeda dengan ekspedisi sebelumnya. Perjalanan itu mereka lakukan di malam hari. Siang hari mereka beristirahat. Ini bagian dari rencana dan strategi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, memacu kudanya di malam hari, sehingga mungkin di malam hari itu akan terlihat percik-percik api itu. Fal muriyati qadha itu. Jadi dipacu dengan kencang, memercikkan api. Fal mughirati subha. Kemudian menyerang di waktu dini hari, di waktu subuh. Sebuah serangan yang mufajaah, serangan yang mendadak. Dalam teori perang, mereka punya keuntungan waktu, ada keuntungan posisi, ada keuntungan waktu. Ketika musuh itu tidak bersiap, mereka tidak mengira akan datang serangan di waktu dini hari. Fal mughirati subha, serangan di waktu dini hari. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah beroleh kemenangan. Di Madinah, ini Sayyidina Ali masih berada di tempat Dhatus Salasil itu. Di Madinah, bagian Nabi sholat subuh. Pada waktu fal mughirati subha itu, Sayyidina Ali menyerang
di waktu dini hari, waktu subuh, sebelum subuh mungkin karena menyerang dengan tiba-tiba. Di Madinah pada hari yang sama, pada subuh yang sama, baginda Nabi SAW memimpin sholat dan setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim wal-adiyati dhabha. Selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, engkau membaca surat yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Baginda Nabi SAW kemudian menjawab, baru saja Jibril turun kepada aku dan mengabarkan kemenangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan para sahabat. Nah, kita menjadi dapat gambaran lengkap dari asbabun nuzul turunnya surat Al-Adiyat ini yang adalah Madaniyah. Terjadi tahun ke-8 Hijriyah. Jadi Sayyidina Ali-nya dan para sahabat masih berada di lokasi, di TKP mungkin bahasa kita, tetapi kabarnya sudah sampai pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi dan sampai dalam bentuk turunnya ayat Al-Quran, surat Al-Adiyat ini. Sehingga dalam hadis-hadis fadilah, hadis tentang keutamaan, kemuliaan yang mendawamkan surat Adiyat, Allah Ta'ala karuniakan pahala berjihad. Tentu sekali lagi saya penganut hadis-hadis fadilah ini punya syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi karena Allah Ta'ala menghargai setiap upaya ikhtiar kita dalam jihad fi sabilillah. Dan di situ ada jejak-jejak dari teladan semisal Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebuah upaya dalam berperang yang penuh perencanaan, yang penuh persiapan, tidak datang tiba-tiba dalam artian tanpa persiapan, memacu kuda di malam hari, mempersiapkan istirahat siang hari, supaya waktu subuh yang direncanakan untuk berperang atau untuk masuk ke dalam kantong musuh itu, mereka berada dalam kondisi yang sangat prima. Kalau orang tertidur di malam harinya, terbangun waktu subuh, dia belum siap untuk berperang. Dan itu menunjukkan tahapan-tahapan perencanaan. Allah Ta'ala memuji semua itu dengan menjadikannya bagian dari sumpah demi kuda perang yang berlari kencang. Dijadikan sebagai sumpah. Fa'atharna bihi naqa, yang membuat kemudian debu-debu berterbangan. Sebetulnya fa'atharna bihi naqa ini dia mengisahkan tentang pertempuran. Keadaan subuh, tetapi dengan bertempur dan debu-debu berterbangan, orang sebetulnya satu tidak sanggup melihat dengan jelas. Berbeda antara berperang dalam kondisi yang jernih dengan berperang dalam kondisi yang kita mungkin tidak tahu samping kita ini kawankah atau lawan, dengan debu-debu yang berterbangan itu. Jadi akan memerlukan strategi untuk mengetahui siapa kawan, siapa lawan. Dan itu bisa kita bayangkan dalam peperangan kita sekarang ini. Kadang debu-debu yang kita sebut dalam teori komunikasi mungkin noise. Kita kadang tidak tahu siapa kawan, kadang tidak tahu siapa lawan. Kadang informasi itu begitu kabur, samar. Kita tidak tahu mana yang benar. Nah, ini situasi perang kekinian. Jadi perlu ada persiapan, strategi, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau debu-debu berterbangan untuk mengetahui siapa musuh, siapa bukan. Tapi, misalnya, sekali lagi saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya bisa membayangkan. Ibarat saudara-saudara kita yang Allah Ta'ala uji dengan ketiadaan kemampuan melihat. Saudara kita yang tunanetra, itu kalau saudara berkunjung di bulan Ramadan ini, sampaikan salam pada beliau-beliau, doakan, dukung, berkhidmat, memberikan penghiburan dan sebagainya. Itu ada kegiatan bersama, itu bermain bola. Saudara mungkin bertanya bagaimana mungkin saudara kita yang tunanetra bermain bola. Itu karena diletakkan ada semacam bel yang mengeluarkan bunyi
sehingga tahu di mana arah bola, tahu di mana juga kawan. Sekali lagi, ini hanya sebuah analogi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di medan perang Datus Salasil itu. Tapi Allah Ta'ala kemudian puji, fa'atharna bihi naq'a, dengan debu-debu yang berterbangannya. Al-Quran tidak hanya mengisahkan sesuatu secara visual, debu yang naik, terbang, lalu turun lagi. Tapi bagi saya ingin mengisahkan dalam tanda petik kekisruhan situasi yang terjadi. Situasi perang. Nah, semua itu hanya mungkin kan kalau ada perencanaan yang baik. Ada tadbir, ada nizam. Ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomahullah juga, kebenaran tanpa keteraturan akan dikalahkan oleh kebatilan yang teratur. Nah, surat Al-Adiyat mengajarkan kita itu. Persiapan, perencanaan, keteraturan, dan lain sebagainya. Fawasatna bihi jam'a, sehingga mereka bisa menghancurkan ke tengah-tengah musuh. Jadi musuh yang sedang berkelompok, yang sedang dan sudah menyusun kekuatan yang besar, dapat dihancurkan oleh kelompok yang punya perencanaan yang sangat baik ini. Al-Adiyat berkisah tentang wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita mesti mempersiapkan segala potensi, segala kekuatan, disusun rapi seperti keping-keping puzzle dari berbagai unsur, berbagai sisi, dan digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda yang dijadikan tunggangan itu. Bersumpah dengan makhluk selain manusia. Tetapi setelahnya, menurut Allamah Jawadi, kurang lebih ada 50-an ayat yang mengisahkan bagaimana manusia itu dalam tanda petik, saya berusaha memilih kata, tapi atau sifat manusia yang Allah Ta'ala kecam dalam Al-Quran. Jadi bukan manusianya yang dikecam, tapi sifat manusiawinya yang tergoda oleh dunia itu yang dikecam. Dan menurut Allamah Jawadi, ya, sekitar 50 ayat dalam Al-Quran mengecam sifat manusia seperti ini. Misalnya, innal insana zaluman jahula, manusia itu zalim, jahil. Wa kana aktsara syai'in jadala, banyak berjidal. Kalau diberikan musibah, dia mengeluh, dan seterusnya. Nah, ini kecaman-kecaman menurut beliau ada 50-an ayat yang mengecam sifat manusia seperti ini. Dalam surat Al-Adiyat, innal insana lirabbihi lakanud. Sebetulnya kalau kita lihat kok tiba-tiba berkisah tentang manusia. Tapi sebetulnya kalau kita bandingkan, Allah Ta'ala memuji makhluk kuda yang digunakan di jalan Allah Ta'ala, kemudian membandingkannya dalam tanda petik dengan manusia yang adalah makhluk Allah Ta'ala termulia. Kuda-kuda perang dipuji, setelahnya bercerita tentang manusia yang innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu, kata kanud menurut Ibnu Abbas artinya kufur. Jadi sesungguhnya manusia itu kufur pada Tuhannya. Tapi secara bahasa, kata kanud itu punya beberapa makna. Kanud itu artinya tidak bersyukur. Kanud juga itu artinya orang yang hanya melihat sisi sulit dalam hidupnya. Jadi dia kan tidak bersyukur. Jadi ini kedekatan makna. Kanud artinya kufur, tidak bersyukur, dan dia hanya tamar kaza, dia hanya fokus pada kesulitan-kesulitan hidupnya. Hidup saya sulit, ini itu. Dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nah, ini kita sebut kanud. Jadi orang yang ya lupa nikmat Tuhan dan hanya mengingat musibah, kesulitan, bala, bencana yang ia terima. Itu disebut dengan kanud. Izinkan saya cek terjemahan Indonesia. Innal insana lirabbihi lakanud. Kanud dalam terjemahan yang saya miliki terkutip saya adalah sesungguhnya manusia itu ingkar dan tidak berterima kasih pada Tuhan.
baik, itu menunjukkan kurang bersyukur tadi itu, tapi sebetulnya makna lainnya adalah yang diingat hanya kesulitan saja, yang diingat hanya musibah saja. Maknanya kufur menjadi ingkar, ini riwayat Ibnu Abbas. Lalu secara bahasa, kanud juga itu punya makna kan yang menarik dalam telusuran bahasa lugawi. Kanud itu diperuntukkan bagi seseorang yang makan sendirian. Jadi orang yang memilih makan sendiri, jadi dia tidak mau berbagi dengan yang lain. Terjemahnya mungkin bakhil ya. Tapi ada makna lain yang menurut saya indah, yaitu orang yang tidak mengalirkan kebaikan pada orang lain. Itu disebut kanud. Kalau dia makan sendiri itu artinya dia tidak mau berbagi, tidak mau mengalirkan kebaikan, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Itu disebut dengan kanud. Nah, tanah yang tidak dapat ditanami apa-apa, yang sudah mati, tidak dapat ditanami apa-apa, dalam bahasa Arab disebut ardun kanud, bumi yang kanud. Tentu tidak bisa kita terjemahkan bumi yang kufur, bumi yang tidak berterima kasih, bumi yang hanya mengingat yang sulit. Itu kekayaan makna bahasa Arab. Dalam kata kanud, di situ artinya tidak ada kebaikan yang dihasilkan daripadanya. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu dengan seluruh makna kanud tadi, demikianlah pada Tuhannya. Dan yang demikian ini menurut Al-Quran, wa innahu ala dzalika lasyahid. Mereka sesungguhnya bersaksi kalau mereka ini kanud. Jadi deep down inside, jauh di dalam hati, mereka tahu kalau mereka ingkar. Mereka tahu kalau mereka kufur. Mereka tahu kalau mereka ini lebih sering mengeluh, mengingat penderitaan yang berat, musibah, kesulitan, dan lain sebagainya. Mereka tahu mereka itu tidak mengalirkan kebaikan untuk orang lain. Inginnya sih untuk diri kita saja, untuk kebahagiaan kita, untuk kelompok kita, dan seterusnya. Tidak menghasilkan kebaikan untuk orang lain. Sekali lagi, ketika dibandingkan sebelumnya dipuji binatang-binatang, kuda-kuda, Alam Hajawadi sebetulnya membahas mengapa kuda yang Allah Ta'ala gunakan bersumpah. Sementara ada juga unta yang membawa jemaah-jemaah haji misalnya, ini menurut Alam Hajawadi, wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq, menaiki unta-unta yang lemah. Jadi min kulli fajjin amiq, mereka datang berhaji dari berbagai penjuru yang sangat jauh. Begitu panjangnya dan jauhnya perjalanan sehingga unta itu menjadi dhamir, dia menjadi kecil, tunggangannya lemah karena beratnya perjalanan. Benar dia digunakan di jalan Allah, benar dia digunakan membawa jemaah haji. Benar misalnya ada binatang-binatang lain digunakan membawa hasil panenkah, kebunkah untuk membantu penghidupan manusia. Itu semua baik. Dan yang Allah Ta'ala puji dijadikan sumpah adalah kuda perang itu. Ada pilihan di situ. Ada pengorbanan, ada kesetiaan, ada perencanaan, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengisahkan kuda yang terpilih ini, lalu berkisah tentang manusia yang kufur, yang tidak mau bersyukur, hanya ingat yang sulit saja, tidak ingin mengalirkan kebaikan, maunya keselamatan, ya kebahagiaan, kesenangan diri sendiri saja. Mereka bersaksi kalau mereka itu kanud. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan mereka itu teramat mencintai al-khair. Al-khair di sini diterjemahkan dengan mal, diterjemahkan dengan harta. Menurut Allamah Hajawadi Amuli dalam banyak penafsiran, khair di situ diterjemahkan sebagai mal. Kenapa demikian? Karena mereka cinta al-khair, khair mal. Kita bisa bahas mengapa harta disebut khair. Karena sesungguhnya dari makna khair, khair itu adalah kebaikan yang kadang-kadang menurut kita tidak baik, sebetulnya dari Tuhan itu baik. Nah, harta disebut khair karena sesungguhnya kebaikan harta itu ada pada sesuatu yang menurut kita tidak baik. Apa itu? Dibagikan, diinfakkan. Menurut kita, menurut manusia tidak baik itu. Baiknya ya kita gunakan.
baiknya kita manfaatkan. Nah, karena itu dia disebut khair, karena kebaikan dari sisi Tuhan yang kadang kita salah pahami. Nah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai harta. Tapi kata Allamah Jawadi, al-khair bukan hanya harta, tapi al-khair juga itu adalah hubbul jah, mencintai jabatan, mencintai kekuasaan, kata Allamah Jawadi. Jadi manusia yang mencintai khair itu bukan hanya mencintai harta, tapi mencintai kedudukan, mencintai jabatan, mencintai posisi. Nah, karena itulah manusia menjadi kanud, karena mereka terikat oleh kecintaan pada dunia, kecintaan pada jabatan, pada kekuasaan. Orang boleh jadi sudah punya harta yang cukup untuk masaknya dan mungkin anak cucunya, tapi tetap saja ada yang kurang. Apa itu kuasa? Ia merasa ingin berkuasa, ingin mungkin penghormatan kah, apapun dan lain sebagainya. Nah, kita mesti melihat benang merah antara wal adiyati dengan insan yang lakanud itu. Bahwa 5 ayat pertama, kuda perang berlari kencang yang jejak percik apinya terlihat dan menyerang di waktu subuh, waktu fajar, dalam debu-debu beterbangan, masuk ke jantung musuh, tidak mungkin akan terjadi. Tidak mungkin tercapai kalau insannya masih lakanud, masih kanud. Kalau mereka masih mencintai hubbil khair, masih mencintai harta, jabatan, duniawi, tidak akan tercapai kemenangan kaum mukminin ini, kemenangan kaum muslimin ini. Syarat menang dalam peperangan itu adalah melepaskan semuanya. Inilah yang menurut Allamah Jawadi sebetulnya dasar dari terbentuknya khairul bariyah. Menurut beliau, bar artinya sama dengan khalik, mencipta. Dan khairul bariyah adalah sebaik-baik manusia yang Allah Ta'ala ciptakan, yang akan membawakan kemenangan, membawa dampak, mengubah nasib. Karena yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang liyudhirahu ala dini kullih, itu adalah khairul bariyah yang menjadi misdaq dari 5 ayat yang pertama surat Al-Adiyat. Mereka yang mampu menaklukkan itu semua sehingga ekspedisi dan peperangan beroleh kemenangan. Sementara yang tidak, yang kanud, yang lihubbil khairil syahid, Allah Ta'ala kemudian tegur, kecam. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah ia ketahui kalau dibangkitkan, bu'thira sebetulnya menyingkapkan pasir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau disingkapkan tanah itu, sering terjemahkan menjadi kalau seseorang dibangkitkan dari kubur. Sebetulnya kalau ditampakkan kepadanya kuburan, kalau kuburan itu disingkapkan, bukan bangkit orang yang di dalam kuburnya, tapi kita melihat apa yang terjadi kepada orang yang sudah dikuburkan. Karena itu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Dalam bahasa Arab, ma merujuk kepada mausul yang tidak berakal. Sementara man itu biasanya merujuk kepada yang berakal. Jadi man digunakan untuk manusia misalnya, sedangkan ma digunakan untuk selain manusia. Nah, di sini bukan afala ya'lamu idza bu'thira man fil kubur. Apakah ia tidak mengetahui, ini dalam terjemahan Indonesia saya baca, apakah manusia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Jadi bu'thira terjemahkan menjadi dibangkitkan. Nah, terjemahan saya disingkapkan. Pasir tanah yang menutupi kubur itu dia diangkat, disingkapkan tirai. Sehingga terlihat apa yang ada di dalam kubur. Wa hussila
ma fis sudur, dan dihasilkan apa yang ada di dalam dada. Maksudnya sebetulnya ini pemaknaan saya. Sebagaimana Allah Ta'ala memperingatkan, sebagaimana Allah Ta'ala dapat menyingkapkan apa yang sudah tertimbun sekian lama, apa yang sudah terkubur sejak min ahadi adi, karena fil kubur merujuk kepada zaman min ahadi. Kalau dalam syair bahasa Arab itu, tertawa bumi min tazakumil ajsadi, dari bertumpuknya jasad, fa ainal kuburu min ahadi adi, maka di mana itu kubur sejak zaman Bani Ad. Artinya bumi ini practically adalah kuburan besar, kuburan massal dari umat-umat sebelum kita, dari kaum-kaum dan seterusnya. Nah, Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menyingkap itu semua. Maha Kuasa jugalah Tuhan untuk menyingkap apa yang ada dalam sudur, dalam dada kalian, dalam hati kalian, dalam niat kalian. Tuhan tahu sebetulnya apa yang terjadi, mengapa ini, mengapa begitu, mengapa misalnya ada pembenaran, mengapa ada alasan. Tuhan tahu. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Tidak ada yang rahasia. Tuhan mengetahui semuanya. Him merujuk kepada ma fil kubur, merujuk kepada ma fis sudur. Tahu, walaupun Al-Quran itu membedakan. Ada sadar, ada fuad, ada qalb. Alam nasrah laka sadrak. Dalam tingkat-tingkatan kesadaran, pada sudur itu masih ada misalnya ranah keterikatan pada duniawi, ranah niat-niat tidak baik, itu berada dalam sadar ini. Dan sadar baginda Nabi Shallallahu Alaihi itu alam nasrah, itu betul-betul lapang lega, tidak ada satupun niat dan tidak baik. Karena Allah Ta'ala sucikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi sesuci-sucinya. Nah, sedangkan pada insan yang kanud, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam sudur mereka. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, dengan ini kita cukupkan pembahasan pada surah Al-Adiyat, dengan tambahan Allamah Jawadi memerinci innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid, itu dengan kesaksian-kesaksian anggota badan, dengan kesaksian universal kita di alam, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, qalu bala, dan seterusnya. Wa manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan seterusnya. Syahidina ala anfusihim bil kufri, itu misalnya dalam ayat surat dalam Al-Quran, dalam ayat surat Taubah ayat 17. Jadi innal insana lirabbi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid, itu ditegaskan juga oleh kesaksian manusia itu sendiri. Surat Al-Adiyat berkisah tentang peperangan yang di situ diperlukan persiapan, perencanaan, strategi yang baik, pengorbanan, dan sebagainya, yang tidak mungkin dicapai kalau kita masih berada dalam ingkar, bakhil, tidak menghadirkan kebaikan, tidak mendahulukan sesama, mementingkan diri sendiri, mencintai harta, jabatan, dunia, dan sebagainya. Sesungguhnya ia mengisahkan tentang dua jenis kelompok yang berhasil menaklukkan karena dan seluruh wasilah itu ia gunakan, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan itu semua, dan kelompok lain yang masih terikat oleh hubbul khair, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Semoga kita dapat mengambil ibrahnya, insyaallah. Kita lanjutkan dengan surat berikutnya pada kajian berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Teriring doa untuk saudara kita di Palestina yang sedang berjuang, untuk kaum muslimin di berbagai belahan dunia, untuk para ulama dan para pemimpin mereka, Sayyidina Al-Qaeda. Semoga kemenangan, semoga keberkahan surat Al-Adiyat ini mengantarkan kaum muslimin pada kemenangan yang
sesungguhnya insyaallah yang Allah Ta'ala janjikan. Al hadhi niyyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi tayyibin tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatian saudara, atas seluruh kru. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ajil fi dhurri maulana sayyidina zaman wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.